Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in the Heka Channel. Haha. Udah monolog keberapa ya? Cila udah banyak ya. Cece mah bener-bener nge-push kita. Harus gerak lah pokoknya ya. Harus bisa keluar dari zona nyaman, bikin kita selalu praktek. Masya Allah lah, saya alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten. Semoga tetap konsisten dan semoga teman-teman gak ada yang bosen dengerin cerita monolog saya. Nah, kemarin teman saya ada yang ngajakin diskusi nih. Kebetulan teman saya itu lagi hamil, sedang mempersiapkan persalinan, sudah masuk trimester 3 dan akan segera cuti. Posisinya teman saya sekarang tentu sedang bekerja ya. Jadi nanyain, gimana sih dulu pumping? Nah, kemarin saya udah cerita gimana saya memberikan ASI dan tantangan yang saya hadapin. Sekarang saya akan cerita mengenai pumping. Nah, kebetulan teman saya juga habis ngajakin diskusi. Jadi saya jadi keinget, oh iya ya, dulu saya pumping kayak gimana ya? Waktu anak pertama, saya kan pumping ya. Saya pumping karena mempersiapkan diri, ada rencana kembali bekerja saat masih cuti. Namun qadarullah berhalangan, akhirnya tidak kembali bekerja, tapi akhirnya saya punya tabungan ASIP. Nah, saya pumping setiap kali saya menyusui. Setelah menyusui, nah saya pumping tuh. Terus dari awal saya mencoba untuk rutin, anaknya tetap rutin menyusui. Mulai setiap 2 jam, walaupun gak dibangunin, kita dianjurkan begitu ya. Karena takutnya nanti anak kita jadi dehidrasi. Ada anak yang emang cenderung dia suka tidur gitu. Jadi kita gak biarin anak kita untuk tidur, tetap tidur. Jadi udah 2 jam, udah bangunin. Terus habis itu selesai menyusui, pumping. Walaupun ya, jadi ibu perah itu capek. Lebih capek ketimbang tidak pumping. Karena setelah menyusui kita pumping. Pumping gak akan sebentar kan ya. Membutuhkan waktu. Seiring bertambahnya usia anak, intensitas atau frekuensi menyusui akan semakin sering. Baru selesai pumping, dedenya mau menyusui lagi. Nah gitu aja terus, nggak ngerjain yang lain lah jadinya ya. Itu salah satunya sih. Beratnya jadi ibu perah lebih ekstra, terutama juga malam hari. Tentu aja makin jam tidur makin berkurang. Udahlah macam zombie ya. Tapi keuntungannya, jika berasa amat sangat lelah, kita bisa titipin anak kita dan ASInya tidak terputus. Jadi bisa pakai ASI, ya kan? Nah, jadi dulu saya pumping setelah menyusui. Kemudian ketika kita sudah berniat untuk pumping, konsistenlah untuk pumping. ASInya akan ngocor seiring berjalannya waktu dan kekonsistenan kita dalam melaksanakannya. Jadi kalau sekarang dapatnya 5 cc, cuman dikit banget, atau 10 cc, percayalah jika konsisten pumping, ntar tuh ampe berbotol-botol. Satu kali pumping tuh udah dapat 2 botol, 3 botol, bisa dapat segitu memang, segitu, Masya Allah. Luar biasa ya, payudara kita yang sebesar ini aja ternyata nampungin ASI yang sebanyak itu gitu. Udah dikasih sama dede bayinya, sisanya aja masih banyak coba. Nah, terus saya juga menyiapkan dari hamil udah menyiapkan tuh itu semua. Teman-teman juga jika sudah berniat pumping, jangan lupa cobain deh. Jangan buru-buru buat beli alatnya gitu. Teman-teman cobain dulu. Karena kita cocok-cocokan juga nih sama yang namanya alat pumping. Alat pumping banyak banget sekarang ya, variannya banyak banget dan banyak banget yang ngasih kemudahan untuk kita. Ada yang manual, ada yang elektrik. Namun teman-teman, jangan cuma kemakan iklan doang. Karena kita
punya kenyamanan masing-masing. Kita sukanya yang kayak gimana gitu. Jadi cobain dulu. Cobain, teman-teman bisa nyewa loh. Ada tempat penyewaan untuk alat-alat pumping. Jadi teman-teman cobain dulu. Tidak selamanya pompa elektrik itu nyaman, walaupun memberikan kemudahan bagi kita. Sembari kita pumping bisa mengerjakan yang lain. Tapi ada beberapa ibu yang kurang cocok, termasuk saya. Saya lebih nyaman dengan pompa yang manual. Saya berasa cupnya lebih cocok dengan manual, terus saya berasa lebih nyaman. Saya merasa juga asinya itu lebih banyak ketimbang saya pakai elektrik. Jadi boleh banget teman-teman untuk sewa dulu, cobain dulu mana yang paling nyaman, mana yang lebih nyaman. Nah, penting juga cup alat pumping itu biasanya kan ada padnya ya. Nah, pilihlah yang paling nyaman. Ada nih yang padnya itu malah bikin sakit. Jadi ketika kita pompa tuh kayak nempel, lengket ke kulit payudara kita, terus nyakitin, kan jadi nggak nyaman ya. Nah, makanya teman-teman coba survei dulu, jangan buru-buru untuk beli, karena kita akan memakainya dengan jangka waktu yang panjang. Nah, salah satu keuntungan ketika kita bekerja di rumah sakit, saya nggak tahu ya kalau perusahaan juga gitu, tapi dulu sewaktu saya di rumah sakit ada alat pompa. Nah, itu juga ngebantu. Jadi kalau di rumah kita mungkin bisa pakai yang kita nyaman, di rumah sakit biasanya ada pompa ASI yang bisa kita pakai. Itu juga mengurangi beban perintilan kita yang harus kita bawa. Karena menjadi ibu perah pumping itu pasti akan bawa perintilan, tambahan tas, tambahan alat-alat lagi gitu. Jadi dulu saya punya tas pumping sendiri, untuk pumping sendiri yang udah komplit ya. Sekarang banyak tuh yang jualin ya, yang bisa di bawahnya buat ice gelnya untuk ngejaga ASI kita, karena tidak semua tempat kita bekerja ada kulkas yang aman buat ASI. Karena kan kalau bisa tuh kulkasnya memang tidak bercampur dengan yang lain, jadi memang hanya untuk ASI saja. Kan belum tentu ya ada yang menyiapkan itu gitu. Jadi tentu kita akan bawa ice gel untuk kelengkapannya. Jadi boleh teman-teman siapin mana yang paling nyaman lah, pokoknya teman-teman sukanya yang seperti apa gitu. Kalau saya dulu tasnya memang saya suka yang masuk semua, jadi agak besar ya di bawahnya untuk asip, dan ice gelnya bagian atas itu semua perintilan untuk pompa. Plastiknya kah, botolnya kah, alat pumpingnya, tisu basah, tisu kering, hand sanitizer, terus abis itu apron. Jadi saya membiasakan diri untuk walaupun ada ruangan saya tetap pakai apron, karena ya kita nggak tahu kadang teman masuk gitu ya, atau ya saya nggak enakan, jadi saya jarang ngunci ruangan, makanya saya tetap pakai apron juga. Tapi kalau teman-teman punya ruangan yang amat sangat nyaman, bisa sendiri, lebih enak nggak pakai apron ya suka-suka. Bahkan sekarang kita sambil kerja, kalau teman-teman nanti nyamannya pakai elektrik, bisa ya nyambi kerja tuh tetap memerah terus nih ASI kita gitu ya, tetap sambil kerja tetap bisa pumping. Terus sekarang juga ada tuh yang silikon ya. Yang silikon tuh teman-teman bisa pakai ketika menyusui, jadi nggak nunggu selesai menyusui dulu. Kalau di saya tuh zaman itu nggak ada yang silikon itu, jadi ya saya nungguin selesai dede bayinya ASI, menyusui DBF ya, habis itu baru saya pumping. Nah, sekarang kan ada silikonnya ya, udah banyak lah macamnya ngebantu kita. Nah, teman-teman juga bisa tuh lagi nyusuin, taruh di payudara yang tidak disusui ke bayi kita silikonnya, jadi yang netes-netes masuk tuh ke dalam silikon, nggak ada yang kebuang. Karena benar-benar ketika menjadi ibu pumping, setetes ASI itu benar-benar sangat berharga. Kalau bisa jangan kebuang, benar-benar dah, benar-benar jangan sampai kebuang lah tuh asipnya gitu ya. Terus teman-teman jangan lupa cuci tangan dulu. Jangan berpikir kita selalu dalam keadaan bersih, apalagi kita sudah mengerjakan ini itu gitu ya, sudah megang ini itu. Jadi cuci tangan pakai sabun selalu sebelum melakukan pumping. Jadi
ASI itu steril, tapi ketika dikeluarkan prinsipnya menjadi bersih. Resiko bayi kita diare ada. Karena jika kita kurang menjaga kebersihan saat melaksanakan pumping, ya bisa aja kan ASINya jadi kurang bersih mungkin, penyimpanannya kurang tepat mungkin, jadi resiko diare tentu ada jadinya gitu ya. Jadi kita upayakan, kita minimalkan hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan lupa cuci tangan, bersihkan payudara, alat yang kita bawa, terutama ketika kita pergi ya, ketika kita kerja, jangan lupa dijaga. Nggak apa-apa deh bawa gembolan banyak gitu, yang penting alat kita, perlengkapan tempur kita untuk pumping tuh bersih, terjaga kebersihannya. Jadi jangan asal gitu ya teman-teman. Terus jangan lupa dilabelin hari, tanggal, jam, dan menggunakan arsip yang lebih lama terlebih dahulu. Jadi nyimpennya yang lama yang di depan, yang baru di belakang gitu ya. Nah, buat teman-teman yang nggak kerja tapi mau pumping juga, ya nggak apa-apa. Karena sepengalaman saya yang di anak pertama, ketika ternyata akhirnya saya nggak kerja ya, tapi saya punya stok arsip gitu ya. Ketika kita lelah banget, kita nitipin anak kita ke keluarga kah itu, ke pasangan kah itu, kita tetap bisa memberikan ASI ke anak kita. Jadi bisa tuh dikasihin arsip yang udah ada gitu. Kita bisa tidur dengan nyenyak, karena ada masanya begitu kita butuh bantuan itu. Jadi jangan malu, jangan gengsi ketika teman-teman lelah sekali, titipin dedeknya dan lakukan power nap. Tidurlah yang nyenyak, tidur yang benar-benar nyenyak, biar bangun walaupun itu mungkin cuma 1-2 jam ya, tapi ketika kita benar-benar tidur dengan nyenyak, ntar bangun-bangun seger lagi, ntar bangun-bangun kita bisa main lagi sama anak kita dengan bahagia tanpa muka kusut. Karena ya kalau terus-terusan kita kurang tidur kan nggak bagus juga kan ya, pasti akan salah satu yang nimbulin stres juga kurang tidur kan gitu. Gimana jangan sampai jadi mak zombie lah gitu, istilahnya begitu kan ya, mak zombie gitu. Makanya teman-teman boleh titipin, saat nitipin tuh, nah anak dede bayi kita tidak perlu khawatir udah jam menyusui nih, kita nggak perlu khawatir seperti itu ketika tidur, karena tahu ada ASI-nya gitu. Terus pemberian ASIP itu boleh terserah teman-teman nyamannya seperti apa. Dianjurkan tidak menggunakan dot memang ya, kita boleh suapin pakai sendok, atau sekarang ada cupnya yang kecil yang ada corongnya, bisa dikasih. Tapi nyaman pakai dot ya nggak apa-apa juga, pilihlah dot yang paling nyaman. Terus sekarang dot juga banyak banget variannya ya teman-teman, yang paling tahu nanti yang butuh buat dede bayinya seperti apa. Jadi jangan beli banyak dulu, cobain dulu, karena memang anak pertama saya dot, jadi dia tipe anak yang dotnya pilih-pilih, dia hanya mau satu merek dot itu dengan tipe yang itu. Jadi kan ada beberapa tipe ya, bentukan dotnya itu aja ada yang menyerupai puting ibu, ada yang menonjol, banyak banget ya. Nah, jadi teman-teman perlu pertimbangin itu, terus perhatikan dede bayinya nyaman yang mana. Perlu juga melihat sekarang juga ada antikoliknya gitu ya, karena memang resiko untuk terjadinya kolik dengan penggunaan dot lebih besar. Dan kalau terjadi kolik, biasanya bayi kan rewel jadinya, terus kita juga jadi rungsing, pusing gitu ya. Kenapa nih dede? Membuat sampai kolik itu hilang, itu juga akan membuat kita bingung, stres, pusing gitu, karena bener-bener anak bayi itu rewel banget ketika kolik itu terjadi. Jadi perlu diperhatikan tuh dotnya yang sudah memiliki antikolik. Terus jangan lupa beli perintilan kebersihannya juga. Maksudnya sekarang tuh juga udah mudah banget deh nyarinya. Brushnya, pembersih botolnya juga yang ada yang kecil, yang untuk bersihin dotnya. Jadi harus dibersihin sebersih, bener-bener bersih gitu, nggak ada yang nyangkut-nyangkut. Karena ASI itu ya teman-teman, kandungan lemaknya tuh lebih tinggi, sehingga teman-teman lihat deh, ASIP itu tuh kadang tuh
kayak apa ya, pokoknya berminyak gitu jadinya sekitarnya, ada masanya seperti itu loh. Nah jadi kita harus benar-benar perhatiin tuh sampai selak-selaknya, jangan sampai ada yang bersisa di situ gitu. Jadi bersihinnya kan sampai yang kecil-kecil, brushnya juga disediakan sampai yang kecil-kecil juga gitu. Terus teman-teman juga perlu perhatikan dirinya. Maksudnya perhatikan dirinya begini, ketika kita mulai pumping jangan langsung cepat berekspektasi akan banyak. Terus jangan lihat punya orang lain, udah fokus aja punya diri sendiri. Nggak perlu melihat punya orang, ih dia udah 1 kulkas, saya mah belum ya. Nggak usah lah, udah lah yang punya kita aja, ntar juga kita nyampe sekulkas. Lagian kali aja anak kita konsumsinya lebih banyak, lebih besar, gimana coba? Ya tetep aja kan nggak akan nyampe 1 kulkas kalau dede kita mabok ASI mulu gitu. Jadi nggak usah lihat lah kiri kanan, nggak apa-apa. Terus juga teman-teman jangan lupa, meskipun konsep steril itu tidak semua bisa akses, maksudnya begini, banyak sekali sekarang kemudahan, perintilan-perintilan, perlengkapan asip ya, untuk menunjang kita pemberian asip, hingga ada alat sterilisatornya yang bisa kita beli gitu. Tapi jika tidak mampu ya sudah, tidak apa-apa. Bahkan nih ketika kita tidak mampu untuk membeli alat pumping, udah peras sendiri aja pakai tangannya, pakai mangkok, bisa, dan dia akan keluar. Jadi nggak mesti harus sama dengan orang lain, tidak mesti menggunakan alat yang mahal-mahal, tidak mesti punya alat-alat tersebut. Yang penting prinsipnya kita paham tujuan kita apa, kita memahami itu, dan fokus pada tujuan kita itu. Tujuan kita pumping adalah untuk bisa tetap mencukupi kebutuhan ASI untuk anak kita di saat kita berhalangan memberikan ASI, atau kita ada pekerjaan atau sebagai ibu bekerja gitu ya. Jadi fokus tujuan kita kan itu ya gitu. Jadi ya ketika tidak mampu, tidak bisa membeli perintilan-perintilan yang super unik itu dan super lengkap itu, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Termasuk dengan sterilisator yang jika ternyata kita tidak mampu, ya nggak apa-apa. Prinsipnya semua yang makanan yang masuk ke dalam perut kita itu, semua makanan bersih. Atau kita makan makanan yang kita makan juga nggak steril kan, bersih kan gitu. Alat-alatnya juga bersih gitu. Jadi yang penting bersih, yang penting bersih, bukan steril. Jadi ya nggak apa-apa teman-teman, nggak punya sterilisator ya kita bisa dengan merendam dengan air panas gitu ya. Nah cuman diperhatikan ketika merendam dengan air panas sih jangan dibiarin sampai airnya dingin lagi. Ya udah 10 menit 15 menit, nah udah keringkan. Dan pastikan kita mengeringkannya di tempat yang bersih, jangan taruh sembarangan. Kalau habis kita rendam air panas terus kita taruh sembarangan setelah itu, ya nggak guna juga kan, percuma juga gitu. Ya nggak beda sama kita cuci piring biasa aja jadinya kan. Jadi upayakan kita gimana caranya tetap bersih, terus tidak membiarkan dot yang sudah dipakai, seandainya punya dot ya pakai dot, atau alat pompa setelah kita menggunakan tuh dibiarin lama, langsung cuci. Walaupun memang butuh effort ya, lagi-lagi membutuhkan waktu, membutuhkan kerja ekstra, ya itu hal yang sudah kita pilih, kita upayakan, dan itu ikhtiar kita gitu. Jadi ya sudah, jalani saja. Kita akan menjadi, ketika menjadi ibu, akan menjadi orang paling lama tidur, paling cepat bangun, paling sedikit tidurnya, akan begitu. Tidak hanya ketika anak kita bayi, balita, selamanya. Bahkan mungkin orang tua kita sekarang juga masih belum bisa tidur ketika melihat anaknya mungkin sedih, terus melihat anaknya seperti, ya kita tetap anak kecil bagi orang tua kita gitu ya. Jadi ya sudah, ini adalah situasi yang kita jalani sekarang. Kita terima, kita laksanakan dengan bahagia karena Allah kasih kita, karena kita sudah mampu kan untuk menjalani. Jadi ya nggak apa-apa. Untuk anak pertama saya nggak jadi kerja ya. Terus yang anak kedua tuh saya kerja. Jadi yang anak kedua, dan kebetulan di saat anak kedua saya juga ada latsar ya ketika PNS. Nah itu
itu benar ekstra, lebih ekstra lagi. Karena saya harus pesan Gojek subuh-subuh atau suami saya yang jemput subuh gitu ya. Sampai jam 11 malam saya masih pesan Gojek gitu untuk nganter Asip. Itu perjuangannya lebih lagi sih. Terus saya nggak bisa lihat anak, saya cuma bisa DBF tuh nggak selalu, karena saya nggak mau ngerepotin kan orang rumah untuk nganter terus ke tempat saya gitu. Saya ninggalin anak saya lebih kurang 3 minggu ya, walaupun weekend bisa pulang semalam, tapi yang Senin sampai Sabtunya saya tuh nggak selalu bisa DBF sama anak. Jadi itu sebenarnya agak seret, cuman saya tetap berupaya untuk ya udah nggak apa-apa biar anaknya tetap dapat ASIP. Jadi yang biasa saya bisa dapat 500-600 terus turun 400 kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting, makanya kemarin saya bilang ibu itu hati dan pikirannya gitu. Ketika kita ini buat dedenya, nggak apa-apa, nggak DBF, nggak ada rangsangan dari anak, tapi ASI ini akan keluar, dia akan tetap keluar dan tetap konsisten. Jadi dari awal ketika misalnya teman-teman nih ada kegiatan kerja di luar ya, yang padat banget nih jadwalnya, pastikan dari awal teman-teman kasih tahu teman-teman adalah ibu perah, ibu yang sedang memberikan ASI pada anaknya dan berjuang untuk tetap memberikan ASI untuk anak-anaknya. Jadi semangat teman-teman, semangat untuk menjadi ibu perah. Terlepas dari kita ibu bekerja atau tidak bekerja, pilihan masing-masing. Ibu mau pumping atau tidak, itu pilihan masing-masing. Nggak ada yang baik dan buruk ya, gimana ini gimana itu, nggak ada. Tetap kita emak-emak, kita ibu-ibu dari anak-anak kita yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita yang paling tahu apa yang terbaik untuk anak-anak kita, dan kita pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi semangat ibu-ibu, semangat yang akan pumping, semangat, ASInya pasti banyak.